Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini untuk materi matematikanya kita akan mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Materi sebelumnya itu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian kita menafsirkannya. Hari ini menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, untuk membuat diagram batang, kita perlu dulu membuat dia berbentuk tabel. Nah, karena kita harus mengelompokkan dulu data-datanya, baru kita bisa membuat data dalam bentuk diagram batang. Di sini ada tabel jenis ikan dan banyak ekor atau banyak. Nah, berapa banyak? Ada contohnya lele. Lele itu ada 550 ekor. Sampailah gurami ada 400 ekor. Nah, kita masukkan datanya ke dalam bentuk diagram batang. Nih dia diagram batang. Nah, coba perhatikan. Di sini ada jenis ikannya yang di bawah. Jenis ikan nih dari data ini ya. Nih jenis ikan. Kemudian berapa ekornya? Nih banyak ikan atau berapa ekornya nih di samping. Nah, untuk membuat diagram batang ini itu terserah murid ustazah mau mulai dari angka berapa. Dikarenakan ini mulai dari ratusan, angkanya ratusan, maka kita mulai dari 0, 100, 200, 300, 400, 500 hingga 600. Kenapa cuma sampai 500? Karena di sini yang paling tinggi adalah 550. Jadi kita cukup sampai 600, nggak masalah. Nah, kita masukkan lele ini 550. Nah, itu letaknya di tengah. Ya, di tengah letaknya. Ini 500, berarti di tengah ini 550. Nih, kita kasih garis titik-titik, kemudian kita bikin diagram batangnya. Ya. Kemudian mujair. Mujair itu 450. Lihat 450 untuk mujair. Kemudian bawal. Bawal ini 350. Nih 300, berarti kita ambil tengahnya 350. Terakhir gurami 400, maka di 400. Ini dia diagram batangnya setelah datanya dari tabel ya. Nah, begitu juga dengan contoh berikutnya. Ini misalnya soal, kemudian di input dalam tabel, kemudian ada diagram batangnya. Oke, murid-murid ustazah, tolong mengerjakan diagram batangnya itu dengan rapi. Nih, rapi ya. Nah, ingat tadi kalau diagram batang itu dibuat secara tegak atau mendatar. Kemudian bentuk batang persegi atau persegi panjangnya dengan lebar yang sama. Ya, dengan lebar yang sama. Nanti jangan ini lebarnya misalnya 1 cm, yang sebelah sini 3 cm, itu salah. Jadi panjang dan lebarnya yang sama. Nah, kalau misalnya panjangnya maksudnya gimana ustazah? Kalau panjang itu otomatis sesuai dengan datanya. Nah, kalau lebarnya itu sama kan? Oke, cukup sekian dari ustazah. Nanti tolong
kerjakan tugasnya. Nih, latihan 3, nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1 dan 2 murid Ustazah silakan bentuk dalam diagram batang. Buat tabel lagi Ustazah, nggak usah. Langsung aja diagram batangnya ya. Oke, assalamualaikum. Selamat belajar.